Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi bertemu dengan Teacher Ii. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai angka kematian atau dikenal dengan mortalitas. Pertama, pengertian mortalitas. Mortalitas menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Nah, berarti mortalitas merupakan kematian. Nah, di mana ada faktor yang mendukung dan ada faktor yang penghambat. Faktor mendukung peningkatan angka kematian, yang pertama, rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Yang kedua, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai. Yang ketiga, kecelakaan lalu lintas. Keempat, bencana alam. Dan yang terakhir, perperangan. Adapun faktor-faktor penghambat peningkatan angka kematian, yang pertama, tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan. Yang kedua, fasilitas kesehatan yang memadai. Yang ketiga, lingkungan yang bersih dan teratur. Dan ajaran agama yang melarang bunuh diri. Pertama, kita bahas mengenai angka kematian kasar atau dikenal dengan CDR. Dengan rumusnya, CDR sama dengan D per P dikali K. Dengan keterangan, CDR adalah angka kematian kasar, sedangkan D jumlah kematian dalam periode tahun tertentu, P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu, sedangkan K adalah konstanta. Biasanya selalu menggunakan angka 1000. Selanjutnya ada ASDR atau angka kematian menurut kelompok umur. Dengan rumus ASDRX sama dengan DX per PX dikali K. Dengan keterangan ASDR merupakan angka kematian menurut kelompok umur tertentu pada tahun tertentu, sedangkan DX adalah jumlah penduduk yang meninggal pada kelompok umur X pada tahun tertentu. PX adalah jumlah penduduk pada kelompok umur X pada pertengahan tahun. X adalah kelompok umur, sedangkan K adalah konstanta yang biasa menggunakan angka 1000. Lanjut ke angka kematian bayi. Dengan rumus IMR sama dengan D0 per B dikali K. Dengan keterangan IMR adalah angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dalam tahun tertentu, sedangkan D0 adalah jumlah kematian bayi di bawah 1 tahun pada tahun tertentu. B adalah jumlah kelahiran hidup dalam tahun yang sama, sedangkan K adalah konstanta yang biasanya menggunakan angka 1000. Lanjut, kita masuk pada angka migrasi masuk. Dengan rumus MI sama dengan I per P dikali K. Dengan keterangan MI merupakan angka migrasi masuk per 1000 penduduk pada tahun tertentu, sedangkan I adalah jumlah migran masuk pada tahun tertentu, P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun, sedangkan K adalah konstanta, yaitu 1000. Selanjutnya, angka migrasi keluar. Dengan rumus MO sama dengan O per P dikali K. MO adalah angka migrasi keluar per 1000 penduduk pada tahun tertentu. O adalah jumlah migran keluar pada tahun tertentu. P adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Sedangkan K yaitu konstanta yang biasanya kita gunakan 1000. Lanjut, angka migrasi neto merupakan selisih antara banyaknya migran masuk dan migran keluar per 1000 penduduk di suatu wilayah dalam periode tahun tertentu. Dengan rumus MN sama dengan I dikurang O per P dikali K. MN merupakan angka migrasi neto per 1000 penduduk, I merupakan jumlah migran masuk, O jumlah migran keluar, sedangkan P jumlah penduduk pada pertengahan tahun, sedangkan K merupakan konstanta atau 1000. Terakhir kita masuk pada angka migrasi bruto, yaitu dia menunjukkan banyaknya perpindahan penduduk per 1000 penduduk di tempat asal dan tempat tujuan migrasi. Angka migrasi bruto dapat diketahui dengan rumus MG sama dengan I ditambah O per
P1 ditambah P2 dikali K. Dengan keterangan MG adalah angka migrasi bruto, I adalah jumlah migran masuk pada tahun tertentu, O adalah jumlah migran keluar, P1 jumlah penduduk di tempat tujuan, P2 adalah jumlah penduduk di tempat asal, sedangkan K adalah konstanta atau biasanya menggunakan angka 1000. Oke anak-anak semuanya, materi hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.